kita akan lanjutkan dengan pemateri kita berikutnya. Narasumber kita sudah tidak asing lagi, yang sering membawakan Pulbirapa acara dan juga merupakan sebagai founder dari yayasan serta merupakan pengasuh dari grup ADRB. Beliau akan membawakan tentang energi kris isoterik dan esoteris kris. Bagaimana itu kris? Kalau istilah Balinya ada yang dinamakan kris panas. Bagaimana itu nantinya? Kemudian ada juga kris manfaatnya untuk apa? Untuk kesehatan, untuk jualan. Bagaimana itu akan disampaikan nanti oleh beliau. Untuk waktu, silakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih beliau Min sebagai pejabat pendesa adat Nusadu Penida. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Mungkin sebelum saya memasuki materi yang ingin saya sampaikan, saya ingin bertanya, karena kayaknya udah banyak yang ngantuk, maka perlu kejutan ya. Saya bertanya, di antara teman-teman, saya anggap teman-teman walaupun umurnya kita berbeda-beda, mungkin saya yang paling muda, saya baru 17 tahun, beliau yang paling tua, dia 45 tahun. Saya ingin bertanya pada teman-teman, siapa yang percaya akan pedang naga puspa? Atau kalau digambarkan dalam cerita-cerita itu seperti keris tapi besar, berarti keris khas dari Lombok atau Bali biasanya, dengan kinata berbentuk naga. Nah, ini saya keluarkan ke teman-teman. Coba siapa angkat tangan yang percaya adanya keris naga puspa? Punyanya Arya Kamandanu waktu itu sebagai Panglima Majapahit. Ya, beli bagus. Ya, maklum dulu nggak ada televisi, jadinya dengarnya radio saja. Saya ingat itu siarannya jam 4 sore ya, berikut ya. Oke, berarti yang lain setuju, nggak ada itu naga puspa, nggak ada berarti. Yang lain, oh ada, beli kadek, kaget saya. Beli kadek termasuk kolektor besar di Tabanan. Beliau percaya. Nah, oke, berarti 2 orang yang percaya. Ada yang lain? Atau yang lain bingung? Atau nggak pernah nonton TV? Mungkin dulu nggak punya TV mungkin. Karena zaman Pak Harto, setahu saya TV itu dipajekin juga, diplombir namanya. Radio juga dipajekin. Makanya kata Pak Harto, enak zamanku toh, ya enggak juga sih. Berarti mungkin ya teman-teman yang lain ini bingung atau nggak tahu, atau memang nggak ada. Coba Pak siapa Pak namanya? Pak Ketut. Menurut Bapak gimana Pak? Nah, biar nggak ngantuk Pak. Siap, setuju alasannya. Beli gede swangsa? Oh nggak tahu, masih bingung. Sekarang ke beli Edi mungkin sebagai IT Bank Mantap. Belum bisa menjawab karena belum pernah lihat. Karena belum pernah lihat, setuju. Saya akan cerita. Kakak saya adalah salah seorang pengamat budaya juga, walaupun dia bukan kolektor keris tapi kolektor jimat. Jadi beliau itu punya semacam jimat-jimat yang ya merah delima begitu ya. Terus kemudian ada sarang tak kayak yang keluar entupnya itu. Terus si kuning yang bisa kalau dikocok keluar entupnya itu. Nah, waktu itu saya tanya kepada kakak saya. Kemudian kakak saya semi paranormal dia. Semi karena dia nggak praktek paranormal. Jadi ya kalau di film dia nggak blue film, bukan, tapi masih semi, separuh-separuh dia. Saya tanya, bener nggak ada itu keris naga puspa? Dia bilang ada dan berada di Gunung Arjuno. Gunung Arjuno itu di Jawa Timur berarti kan? Ada di Gunung Arjuno dan dia ditanam di dimensi bumi. Dimensi bumi itu ada 8 tingkat kalau kita ngomong di dunia energi, di dunia paranormal. Jadi dia posisinya ada pada dimensi ke-8, dimensi paling bawah.
ditanam di situ, kata kakak saya. Oh, berarti siapa yang nanti bisa ngambil nggak gitu ya? Oh, nggak tahu, harus yang setara dengan kekuatannya Arya Kamandanu katanya, atau keturunannya Arya Kamandanu. Kebetulan Arya Kamandanu itu punya anak satu yang kulitnya ada sisik naganya. Betul, beli kadek, betul. Jadi beliau dulu nikah dengan siapa? Istrinya Arya Kamandanu ya? Lupa saya. Itu punya anak yang karena efeknya Kamandanu memegang naga puspa, akhirnya radiasi pedang naga puspa itu memasuki anaknya. DNA anaknya berubah menjadi semi naga. Ini kalau kita ngomong DNA, kita ngomong DNA aja, jadi berubahnya struktur sel tubuh menjadi kulitnya menjadi bersisik. Sebenarnya kalau kita tafsirkan sekarang itu kundalini sebenarnya. Kalau di dalam dunia energi itu kebangkitan kundalini sebenarnya. Nah, kata kakak saya nunggu pada masanya Risto akan naik. Naga puspa akan kembali, Empu Gandring juga akan kembali pasti. Begitu. Tapi mungkin saya akan mengembalikan cerita Tutur Tinular ini kepada sandiwara radio lagi. Bahwa Tutur Tinular ini ditulis oleh S. Tijab. Jadi kalau bapak-bapak teman-teman ini pernah dengar radio dulu, cerita ditulis oleh S. Tijab, teknik dan montase Asfari Sapar, pemeran Arya Kamandu adalah Ferry Fadli, ya kan? Jadi kita ingat itu, mereka prolognya seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah fiksi yang ditumpangkan pada suatu peristiwa sejarah. Backgroundnya itu sejarah, tapi ini fiksi. Jadi S. Tijab menuliskan sebuah cerita fiksi dengan latar belakang sejarah Majapahit, yaitu awal berdirinya Majapahit setahu saya, pralihat. Jadi mulai berdirinya Raden Wijaya itu. Nah, kemudian ketika Raden Wijaya berjaya dan lain sebagainya, Arya Kamandanu kan jadi panglima itu. Padahal kalau kita baca sejarah, kebetulan ada Romo Doni, pasti kita diketawain kalau ngomong Arya Kamandanu, karena di sejarah nggak ada. Ya, tapi nama-nama seperti Rakuti, Rasemi, pemberontakan yang ditumpas Kamandanu itu ada, betul ya Moya? Rangkuti, Rasemi ada, bahkan Kebu Anabrang, kemudian Ranggolawe ada, tapi Arya Kamandanu itu tidak pernah ada. Jadi ini yang mengaburkan sejarah, terutama bagi pecinta klinik seperti saya. Saya suka klinik, makanya saya juga percaya ada Kamandanu. Jadi mari kita tersesat bersama-sama. Akan tetapi inilah yang disebut sebagai fakta antropologi. Jadi ada sekelompok kita ini yang percaya tadi ini, Bigo, BKD saya, ini masuk dalam fakta sosial. Ada sekelompok manusia unik yang percaya Arya Kamandanu. Nah ini dicatat. Oh ternyata Arya Kamandanu dipercaya. Ada keris naga puspa itu ada, dipercaya. Ini fakta, tapi sosial, fakta dari folklore, dari cerita-cerita rakyat atau cerita fiksi. Tapi kalau dilihat bukti otentiknya tidak ada. Tapi secara antropologi diakui. Bahkan kayak Mas Jojo percaya adanya kita keturunan alien, ancient alien kita ini katanya Mas Jojo. Nah ini kita ini alien dari bangsa Klingon katanya. Yang kepalanya kayak ada donatnya itu. Nah, kemudian ini yang berkembang dalam masyarakat sebenarnya. Nah, saya tidak bermaksud meluruskan, tapi marilah kita mengkaji suatu sejarah sesuai dengan tingkatan atau pendekatan yang ada. Jadi kalau kita memang ingin menilik lagi sejarah keris, tentu melalui prasasti pertama, kemudian catatan-catatan sejarah yang ada, yang biasanya waktu itu ditulis oleh para pengelana Eropa, Cheng Ho, pengelana Cina, dan kemudian Belanda. Nah, tapi ketika memasuki era Belanda inilah memang banyak yang dikabulkan sebenarnya. Jadi Belanda juga menjajah kita secara sejarah juga. Jadi makanya disinilah tugas tim sejarah seperti Romo Doni dari UI untuk meluruskan apa yang selama ini telah dikabulkan, begitu. Ya, kira-kira sudah melek semua. Ya, mari kita lanjut. Di sini saya membahas keris sebagai bagian dari budaya. Jadi apa sih budaya? Nah,
Nah, kita kembali ke zaman kuliah semester 1. Silakan, Assalamualaikum, lanjut. Nah, menurut Malinowski sejarah budaya maksud saya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya itu menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini terdapat dalam banyak kegiatan sosial manusia. Jadi adanya nilai-nilai konsensus bersama yang akhirnya membentuk pola perilaku suatu masyarakat tertentu, dan itulah yang menjadikan budaya. Jadi budaya Bali itu seperti apa? Nah, tentu dari suatu pola hidup yang menyeluruh. Jadi bukan hanya sekelompok masyarakat kecil yang satu banjar misalnya, itu belum bisa disebut budaya. Tapi kalau sudah mencakup satu provinsi Bali, ya ini budaya Bali berarti. Nah, budaya mencakup bahasa, adat istiadat, perkakas, kebendaan, seni dan salah satunya adalah di sini keris masuk dalam kebendaan atau perkakas. Jadi di sini bahwa keris itu adalah bagian daripada budaya. Nah, satu lagi kemudian suatu benda ini sebenarnya sosiologi dasar, antropologi dasar yang saya coba ulang kembali agar teman-teman merefresh, yaitu bahwa setiap benda memiliki dua nilai atau value, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, keris pun demikian. Nilai ekstrinsik itu adalah nilai kebendaan, diukur dengan nilai-nilai material yang terlihat, yaitu bahan baku, logam, kemudian besi bajanya, kinata dan sebagainya. Nah, ini berarti misalnya kalau kita beli keris bisa kita lihat, mungkin kinata emas pasti lebih mahal, kerisnya biasa ya mungkin lebih murah. Ini ekstrinsik value-nya. Tapi kalau dari intrinsik ternyata nggak bisa kita menilai seperti itu. Intrinsik adalah nilai yang terkandung di dalamnya. Misalnya seperti keris yang sekarang milik Hobo X, ya, bukan Satria Baja Hitam X, tapi Sultan Hamengkubuwono X, Hobo X. Itu kan beliau sekarang Kiai Sangkelat yang dipakai, yaitu kerisnya Sunan Kalijogo yang dibikinkan oleh Empu Supo Mandrangi waktu itu, masih iparnya kalau nggak salah. Nah, kerisnya sederhana, tapi kalau dinilai dari nilai intrinsik tidak ternilai karena menyangkut sejarah, yaitu empu pembuat, kemudian sejarah yang pernah ditulis istilahnya. Kiai Sangkelat itu seperti apa gitu, pernah dipegang oleh salah satu wali songo yang merupakan satu-satunya yang berdarah pribumi. Jadi kalau wali songo yang lain itu mungkin keturunan Persia, India dan lain sebagainya, hanya Sunan Kalijogo yang memang keturunan asli kita, pribumi. Nah, disinilah nilai intrinsik tidak dapat diukur makanya. Jadi ketika suatu keris yang kelihatannya jelek, sederhana ternyata mahal, ya itu karena ada nilai intrinsik di situ. Bisa jadi keris empu gandring yang katanya belum jadi soalnya itu mahal karena memang ada ceritanya gitu, folklornya ada folklornya. Tapi kalau dalam sejarah nggak ada, beli kadek. Kata Romo Doni nggak ada ternyata. Keris empu gandring gitu. Yang ada empu gondrong, enggak. Ya secara sejarah belum ditemukan bukti otentiknya. Tapi secara folklor, cerita dari mulut ke mulut ada. Nah, terserah mau pendekatan seperti apa yang kita percayai. Tapi kalau saya pribadi saya suka folklor karena saya suka dongeng. Ya, oke. Sekarang keris dalam sosial masyarakat. Keris dalam masyarakat itu menunjukkan status sosial tertentu. Jadi memang nggak sembarangan strata sosial tuh punya keris. Saya contohnya nggak punya keris, tapi saya ngomong di saresen keris. Nah ini lucu. Kenapa ya? Karena saya yang ngadain acara, jadi nggak ada yang protes. Karena memang tidak semua orang keluarga memiliki. Nah, disinilah kaum bangsawan yang pada saat itu memang memiliki senopati, tumenggung dan sebagainya, memang memiliki keris sebagai untuk menunjukkan strata sosial mereka, begitu. Terus, nah, di sini juga disinggung bahwa keris yang dimiliki itu sudah cukup menunjukkan siapa dirinya. Saya ingat masa kecil saya bahwa kita menghargai orang karena dia lebih tua, atau kita menghargai orang karena dia orang baik. Tapi sekarang berubah, kita menghargai karena dia orang kaya, karena dia punya jabatan di pemerintahan misalnya. Inilah pergeseran nilai yang saya rasa sangat memprihatinkan. Dan mungkin sesuai dengan ramalan Prabu Joyoboyo, ya ini sudah terjadi begitu.
Jadi apa? Orang jujur ajur, orang yang jahat malah dipuja-puja. Dan mungkin ini yang kita semoga kita ini masih waras, karena kita bisa melihat adanya anomali ini sekarang. Dan semoga kita menjadi manusia yang tercerahkan nih, semua teman-teman yang ada di ruangan ini. Ya, lanjut. Nah, ini keris era kemerdekaan. Singosangu Pakubuwono kayaknya. Ya Romo ya. Ya. Ini juga menunjukkan status sosial nih, karena kinatah emas juga. Jadi yang pegang juga nggak sembarangan tentunya. Ya, lanjut. Nah, keris sebagai jati diri kita sekarang. Pada masa itu pun masa sekarang, kalau kita pesan ke Empu Pandi misalnya, itu pasti ditanya misalnya otonanya apa, wetonnya apa kalau di Jawa. Oh, saya setu paing misalnya. Oh, paling tinggi setu paing. Orangnya pasti nakal, sombong, mungkin keras kepala, nggak bisa diatur. Nah, ini nanti kerisnya biasanya nggak ada lo-nya, karena dia nggak pernah mikir. Lo itu kan berarti dia mikirnya masih lo-loan, masih mikir ya. Tapi kalau lurus lah udah, orangnya pasti atos ini. Dikasih aja keris yang atos, yang lurus dia. Nah, makanya setelah menjadi bagian dari jati diri, karena keris ini mewakili karakter kita. Jadi keris ini dibuat oleh empu itu sesuai dengan otonan kita, weton kita, karakter kita, kedudukan kita dalam masyarakat. Jadilah keris ini sebagai identitas kita. Dan kemudian beralih menjadi salah satu piander atau pusaka andalan atau perlindungan, di mana memiliki nilai tambahan lagi dalam nilai value intrinsiknya, yaitu makna mistik. Jadi kita mempercayai adanya mistisme. Mistisme itu adalah paham yang mempercayai bahwa sebuah benda itu memiliki kekuatan metafisika atau supranatural di dalamnya. Ini mistisme. Nah, kemudian saya bahas kemudian esoterik, eksoterik. Esoterik apa sih mas? Esoterik, eksoterik, sok barat-baratan lo. Nah, sebenarnya kalau kita singkat, esoterik, eksoterik itu sebenarnya klinik. Nggak usah jauh-jauh. Loh, saya nggak mau mas dianggap klinik. Salahnya, kok nggak mau? Kalau itu tak sebut esoterik, eksoterik, saya mau, karena saya nggak tahu artinya. Padahal sama. Jadi kadang kita anti, dianggap kita ini klinik ternyata. Kita bawa ake, punya keris itu, oh ini orang ini klinik gitu katanya. Padahal klinik itu sebenarnya adalah suatu pengetahuan yang diturunkan secara eksklusif, secara tertutup pada masa itu. Karena memang hanya di lingkungan orang-orang tertentu atau keluarga biasanya. Nah, pengetahuan rahasia ini dijaga sedemikian sakral sehingga orang lain di luar circle itu tidak akan mengetahui. Tapi kemudian ini mengandung penurunan makna ketika zaman Orde Baru. Dianggap sedikit-sedikit yang berbau dukun itu klinik jadinya. Kita ke makam-makam tua meditasi klinik katanya. Padahal di situ kita berdoa kan. Kita bakar dupa, klinik. Saya waktu pulang ke Jawa saya bakar dupa. Oh klinik nih orang. Padahal saya bakar biar nggak ada nyamuk, karena obat nyamuk saya habis. Adanya dupa, saya bakar dupa. Nah, ini ya, nilai-nilai seperti ini mulai berada dalam masyarakat kita. Padahal ini adalah warisan leluhur yang memiliki nilai-nilai yang harus kita jaga sebenarnya. Nah, jangan mau kita dibodoh-bodohin dengan hal itu. Maka kalau kita disebut klinik, saya bangga sebagai klinik, nggak masalah. Saya klinik saya suka klinik, jadi makanya it's okay. Yang penting bahwa kita memahami arti klinik yang sesungguhnya. Nah, tugas kita lah menjelaskan kepada masyarakat apa itu klinik sebenarnya. Nah, kemudian yang dimaksud pengetahuan yang klinik ini yang ditularkan kepada anak cucunya itu menyangkut dalam keluarga empu pandi itu menyangkut pemilihan bahan baku, lelaku, tirakat, dan mantra dalam pembuatan keris. Kemudian dalam teknik menyangkut ya teknik tempa lipat itu pamor, dapur, dan tangguh. Itu juga klinik sebenarnya dalam dunia perkerisan. Karena itu rahasia dulu. Dan hanya di keluarga empu. Nggak mungkin keluarga lain bisa tahu. Karena itu memang hanya dituliskan satu garis. Makanya pengetahuan itu klinik sebenarnya. Tapi kalau kita nggak mau di klinik ya jadinya eksoterik jadi. Tapi sama. Oke, silakan. Nah,
Kita kembali ke mistisme dalam keris. Ini menarik sebenarnya. Jadi mistisme adalah paham kekuatan energi luar, kekuatan fisik manusia, yaitu metafisika dan kekuatan alam supranatural. Nah, di dalam seorang empu dalam membuat keris itu pasti beliau mengerahkan segala daya upaya untuk membuat suatu karya yang indah sesuai dengan karakter yang memesan keris itu sendiri, yaitu satu yaitu cipta, yaitu kreativitas, visualisasi dan mind power atau kekuatan pikiran. Jadi sebelum membuat beliau sudah bervisualisasi sebenarnya. Oh, anak ini auranya begini, beliau bisa membaca, oh auranya kuning, karakternya seperti ini, saya akan membuat keris yang seperti ini, pamornya seperti ini, visualnya sudah berjalan duluan. Ini terkait dengan adanya mind power atau kekuatan pikiran sang empu. Nah, kekuatan pikiran saja itu sebenarnya sudah masuk ke dalam energi. Sebelum keris itu jadi, energinya empunya sudah jalan. Nah, kemudian memakai rasa. Rasa di sini ada daya batin, seni, intuisi, dan passion. Passion itu rasa cinta berarti. Cinta kepada pekerjaannya, kepada karyanya. Nah, daya batin ini adalah daya yang ada dalam jiwa atman kita. Jadi ketika beliau membuat itu juga mencurahkan daya batin beliau. Nah, kemudian karsa yaitu willpower, kekuatan kehendak, lelaku dan teknik pembuatan tentunya. Di sini biasanya empu pada masa itu berpuasa atau menghindari makanan-makanan tertentu. Adanya pantangan-pantangan untuk membuat suatu keris agar bisa mengeluarkan yoni. Nah, yoni yang dimaksud ini lain dengan lingga dan yoni mungkin. Dari tadi Romo Doni dan Bu Pandi kan mesti ngomong keris itu ada yoninya. Apakah sama dengan yoninya lingga yoni? Nah, ini kan pertanyaan juga. Berarti ada yoni, ada lingga dong. Nah, yoni di sini mungkin bisa kita jelaskan. Mas Jojo tahu nggak yoni keris itu apa sebenarnya? Nah, kok nggak tanya? Oh, belum ya. Maaf, memang tanya jawabnya belum. Ya udah, tak simpen. Kalau gitu kita jadilah cipta rasa karsa ini menjadi keris atau pusaka. Ya, lanjut. Nah, jadi pusaka dengan kekuatan metafisika supranatural itu akan mempengaruhi kehidupan pemegang keris itu. Mempengaruhi kehidupannya bisa lebih baik, bisa lebih buruk kalau nggak cocok. Katanya kan begitu. Tapi biasanya kalau pesen itu kan ya enggak, kalau udah dihitung semua, dihitung oton dan lain sebagainya. Harusnya akan memperbaiki kualitas hidup sang pemegang keris. Dulunya dia sebelum pegang keris hanya lurah, setelah pegang keris jadi camat dia, atau jadi bupati. Ya bisa jadi itu, karena sugestinya yang kuat dan energi yang telah ditanam, diimplan atau software tadi yang telah diimplan pada keris tersebut. Nah, sehingga muncul kepercayaan bahwa keris tertentu akan membawa keberkahan tertentu pula. Misalnya keris Pamor Udan Mas membawa hoki, keris Semar Mesem, nah ini beli kadek punya banyak, nanti hubungi. Sekali mesem, janda tetangga langsung nempel. Romo Doni juga banyak itu, Semar Mesem. Makanya beliau takut waktu di Bali. Mesem nanti ada yang masuk hotel, dodok kamar. Nah, Dokter Putu ini nanti juga akan diwariskan Semar Mesem. Ya Romo ya. Nah, saya sekarang mau pertanyaan lagi, soalnya kayaknya udah mulai ngantuk. Siapa yang percaya bahwa keris itu mempunyai energi sekarang? Coba angkat tangan. Saya percaya Pak, itu mistik, ada energi. Oke, Romo Doni pasti. Yang lain bingung. Saya percaya. Oke, dua. Beli gede. Pak Ketut percaya. Pak sebelahnya percaya. Pak belakang Pak Agung percaya sekali. Pak Agung banyak kerisnya. Ligo Khalid percaya dia dukun mamanya. Temannya beli Alit? Kalau baru dibuat itu kan belum berbuat. Sebelum dipasukani mungkin belum ada kekuatannya. Sebenarnya enggak juga, karena besi sendiri kan nanti dibahas. Tapi percaya kan berarti kalau punya keris berarti ada kekuatan. Ya. Oke, beli kadek pasti. Muridnya dukun. Terus Pak Mas Jojo percaya Mas? Percaya, ya benar. Kalau gitu semua setuju di sini. Berarti semua adalah klenik sebenarnya ini. Ini kelompok klenik semua. Oke,
Nah, sekarang kita ngomong source. Source itu sumber energi. Seperti pembangkit listrik tenaga uap misalnya, atau tenaga panas bumi. Yang menggerakkan turbin itu apa? Menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Berarti kan panas bumi. Nah, di sini juga ada source. Energi itu ada sumber. Setiap energi itu ada sumber energi berarti. Di situ seperti juga PLTN dan lain sebagainya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa bahan bakunya saja itu sudah membawa energi. Kita ngomong besi, baja, nikel, meteorit sudah membawa energi bawaan. Besi, baja di alam menyerap prana bumi atau energi bumi udah beratus tahun. Maka mereka mempunyai energi magnetis biasanya, magnetisme. Kalau yang peka, itu kita pegang keris yang nggak usah isi-isian, nggak usah dipasupati, nggak usah. Keris baru aja pegang. Itu dia akan mempengaruhi magnetis yang ada di kepala kita. Tenut-tenut dia. Magnet. Karena di tubuh kita juga ada magnetnya. Karena kita berdiri di magnet terbesar itu kan bumi ini berputar. Nah, kecuali yang percaya kalau bumi datar ya. Kalau saya ngomong bumi ini bunder, bulat. Kalau yang datar saya nggak tahu. Nah, meteorit pun demikian. Karena dia sudah melanglang buana di kosmik, dia jatuh ke bumi, dia pasti membawa radiasi. Radiasi. Nah, radiasi ini tentu akan membawa pengaruh ke kehidupan kita. Kalau radiasinya terlalu kuat, saya yakin pemegang keris akan menjadi mutant, akan menjadi X-Men ini. Karena DNA kita berubah. Jadi kalau kita pegang keris satu, kebetulan meteoritnya gede energinya, mungkin setahun kita sudah tumbuh rambut di kuping panjang, rambutnya gondrong, atau apapun. Jadi orang dengan kelebihan-kelebihan supranatural, metafisika itu, saya setuju, dia sebenarnya mutant, X-Men dia sebenarnya. Cuman ini kan kita kadang, oh itu dukun mbak ya, dukun itu mutant itu, bukan manusia biasa kan. Nah, kemudian adanya kinata emas. Nah, di budaya kita, emas ini kan dipercaya bisa memiliki kekuatan untuk menetralisir energi negatif. Kalau di Jawa, setiap pembangunan rumah itu selalu diberikan paku emas di kuda-kuda di atas, kayu yang besar itu yang di atas sebagai kayu utamanya itu. Itu nenek saya pasti pakai. Jadi paku emas dibungkus kain mori biasanya. Karena mungkin percaya bahwa serangan santet itu dari atas. Makanya kalau di film-film kan kayak bola api dor meledak di atas. Nah, penangkalnya emas yang di atas. Tapi kalau di Bali kayaknya lain, ditaruh di bumi ya. Karena percaya santetnya dari bumi, underground ya. Nah, santet underground ini bahaya. Karena dulu percaya gini, kalau tidur di lantai tidak akan terkena santet, betul kan? Ada mitos seperti itu. Tidur langsung di lantai itu tidak akan terkena serangan santet. Masalahnya santet yang berkembang di Jember, terutama daerah Puger, itu Ada Bapak Yuda Nasarya yang merupakan founder dari Yayasan Atman Sakti Bali dan juga sebagai narasumber kita pada kesempatan hari ini. Untuk sesi berikutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi kepada para peserta, jika ada pertanyaan, dan saya harapkan untuk saat ini keluarkan semua pertanyaan atau unek-unek yang ada di pikiran atau apa-apa yang belum dipahami, sehingga bisa mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kita, baik itu Romo, kemudian Jerompu, dan Pak Yuda Nasarya sendiri. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama saya Gatot Sudika, terus terang juga saya baru mengenal yang namanya keris, tapi kebetulan di rumah juga saya punya keris. Jadi yang pertama yang saya sampaikan ini apresiasi saya terhadap acara ini. Ya, saya berharap sih setelah acara itu berlangsung masih ada kelanjutannya. Artinya kita masih bisa bersilaturahmi secara kontinu ke depannya supaya nanti ada pertanyaan-pertanyaan setelah acara ini bisa kita sampaikan dan ada yang bisa menjelaskan itu. Nah, yang pertama di sini yang ingin saya tanyakan masalah keris. Ada keris lurus, ada keris yang ada loopnya. Nah, itu
apakah ada filosofi tertentu daripada keris itu sendiri, apa maknanya lurus, kenapa dia dibikin lurus, apa maknanya yang loop. Kemudian yang loop juga kenapa berbeda-beda loopnya, ada yang dari loop 3, 5, 7, dan apakah ada fungsi-fungsi tertentu dari masing-masing loop tersebut. Yang ketiga, ini agak banyak nih ngomong. Kenapa loopnya ganjil? Nah, itu satu lagi pertanyaan saya, apa filosofinya? Terus yang selanjutnya mengenai, bisa dorong sendiri nih pertanyaan ini. Mengenai dapur, dapur keris, dapur dan pamor itu secara fisik bisa kita lihat secara langsung. Dan oh ini dengan begini, ini dapurnya ini, pamornya dengan ini begini. Tapi dari segi zaman pembuatannya tangguh, itu bagaimana cara kita menentukan tangguh suatu keris, kapan keris itu dibuat. Mungkin sementara itu dulu Romo, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ketua yang sudah memberikan pertanyaan. Kemudian lagi satu ya, Romo. Lagi satu dulu. Kita dalam setiap sesi kita ada 2 penanya ya, penanya. Lagi satu silakan. Lagi satu, ada lagi yang bertanya. Untuk sementara belum ada Romo. Kemudian Bu, silakan ditanggapi. Bapak Ketut nih, jadi saya coba menambahkan dari penjelasan. Jadi kalau kita dari teori desain, pertama kali produk itu alat itu, produk budaya itu muncul berawal dari fungsi. Jadi fungsi dulu, nanti baru makna nyusul belakangan. Satu ya, memang karena fungsi keris adalah sebagai senjata tikar, dan belati kuno sebelum keris memang lurus semua. Jadi memang dilanjutkan artefak yang kita temukan dan gambar di prasasti dan gambar keris di relief itu memang semuanya lurus. Memang kita bisa simpulkan bahwasanya semua keris itu pada awalnya lurus dan tebal-tebal dan lebar-lebar. Nah, yang disebut zaman Buddha itu Budo kalau kita menyebutkan. Nah, sekali lagi kita hanya bisa empiris, pakai studi empiris, yaitu kita dengan mengamati. Jadi peninggalan dari zaman mana yang mulai muncul loop. Nah, kita dari pengamatan empiris kita baru mulai lihat loop itu di era Singasari, kemudian Majapahit dan ke bawah. Jadi kita lihat keris Kediri itu pun masih banyak yang lurus. Mungkin ada kemungkinan Kediri pun Kediri akhir sudah loop. Tapi memang kita lebih yakin di era Singasari. Memang sebentar ya Singasari sebelum Majapahit. Nah, kenapa muncul keris loop? Sekali lagi memang dari fungsi. Sebelum masuk ke makna ya, ke semiotik, ke simbol. Dari fungsi senjata tikam yang lurus itu lebih straight, langsung dipakai musuh langsung dan mudah untuk masuk. Tapi yang low ini efek damage impactnya, efek kerusakannya timbulkan akan lebih. Karena fungsi utamanya senjata tikam. Jadi terlebih lagi ketika zaman dulu memang walaupun keris sudah untuk perang terbuka ya, keris pendek, ya mereka untuk duel, untuk senjata terakhir ketika perang pedangnya sudah tidak bisa, tombaknya tidak bisa, ya dicabutlah keris. Jadi keris low ini untuk damage impact ketika dipakai menusuk itu juga lukanya lebih heboh, dipakai untuk menggores, menyayat juga lebih ya seperti gergaji kan, di tempat yang sama melukai berkali-kali. Jadi itu satu. Yang kedua, ketika kita masuk ke gedung pusoko, terutama di Jawa, mungkin di Bali agak berbeda ya. Itu kalau kita jejer keris, misalnya 100 keris, itu yang low cuma sedikit. Jadi memang di lapangan, fakta empiris di lapangan lebih banyak, bahkan sampai zaman sekarang pun
yang dibuat keris lurus. Pembuatan keris lu itu jarang, karena memang keris lu itu ada makna khusus dan memang keperluan khusus dari fungsi pun. Ada kisah kalau di Jawa namanya wayang gedok, menceritakan Panji. Berkaitan kisah Panji itu di Jawa namanya korpus wayang gedok namanya. Nah di satu kisah wayang gedok ada Denawang itu raksasa ya, yang sakti, tidak bisa dikalahkan. Nah dikatakan di situ ada wangsit gitu, ada ilham, dia bisa dikalahkan kalau dilukai di satu tempat tapi berkali-kali. Nah setelah muncul fungsi lo itu mungkin begitu, karena seperti efek geraji. Jadi disambungkan ke fenomena banyak. Kalau di Jawa Barat tidak bantu ada debus gitu ya. Memang juga dikatakan oleh mereka sendiri, mereka kalau dilukai di satu tempat lebih dari sekali bisa terbuka luka seperti itu. Jadi bahkan memang untuk mungkin nembus kebal juga begitu ya dari zaman dulunya. Jadi memang peralihan dari lurus ke lo itu juga ada fungsi tertentu untuk mendesain seperti itu. Tapi kalau di Jawa tetap sampai sekarang pun kita ke kawan kolektor, kita ke dalam ya tempat pangeran itu koleksinya tetap lebih banyak yang lurus. Dari 100 tuh paling yang lo tuh 10, 15 begitu. Memang lebih banyak yang lurus. Kemudian kenapa lo itu bervariasi jumlahnya itu dari 3, bahkan ada yang bilang ada lo 1, gambar huruf nuding itu ada katanya lo 1, terus lo 3, lo 5, lo 7, lo 9. Nah, belakangan memang akhirnya dari awalnya sebagai fungsi praktis ya, baru ke arah makna. Nah dari catatan etnografis yang kita kumpulkan, lo 3 itu menggambarkan proses purwa, madya, wasana. Jadi orang yang mesen ke empu minta lo 3 itu dia punya cita-cita tinggi, punya ambisi, dia mau bersedia menjalani proses sampai cita-citanya terkabul. Terus lo 5 itu sering diasosiasikan ke Pandawa 5. Jadi kebanyakan yang mesen keris 5 itu 2 golongan, yang satu adalah prajurit, yang satu dalang. Itu kalau di Jawa ya. Jadi para dalang itu pesan kalau enggak carita, kalau di Jawa carita tuh lo 11. Carita lo 11, kalau enggak lo 5 itu Pandawa. Tapi prajurit juga kebanyakan mesennya lo 5. Kalau prajurit mesen lo 5 bukan karena Pandawanya. Memang Pandawa sakti dikisahkan di kisah epos itu, tapi di 5 itu adalah sedulur, kalau di Jawa sedulur papat 5 pancer. Jadi monco papat, di tengahnya kita kliwonnya itu kan. Jadi disitulah prajurit kan harus tahu dirinya untuk bisa aplikasi ke arah pengabdian menjaga nusa gitu. Jadi kalau di keprajuritan lo 5 lebih arah itu maknanya. Terus lo 7 itu kalau di Jawa itu yang megang kiai, ustadz gitu ya. Tapi yang NU, kalau yang Wahabi tidak mungkin gitu. Yang Aswaja lah, ahli sunnah wal jamaah itu, yang ilmu keturunan para wali semua itu megangnya lo 7. Nah lo 9 ini kalau sekarang jenderal, para senapati. Karena dianggap angka 9 ini angka pol ya. Kalau di Neptu itu juga paling pol angka 9. 9 itu senapati, cara jenderal itu para Manggolo Yudo. Nah lo 11 itu tadi golongan para bujangga, para dalang, para seniman itu sukanya pakai lo 11. Nah lo 11 itu disebut carita, makanya itu dalang dan para sastrawan bujangga ini kan bercerita. Kemudian 11 ini, kalau tadi pitu itu arahnya ke linguistik ya, linguistik Jawa, pitu jadi diasosiasikan ke pitulungan, pertolongan Tuhan. Kalau 11 diarahkan ke welas asih Gusti Allah, welas 11. Jadi makanya para bujangga, para dalang, para seniman ini sukanya pakai lo 11 karena menyebarkan cinta kasih lewat karya seni kan. Nah lo 13 ini kalau di semiotik Jawa dia arahnya ke pemegang wilayah, jadi bisa adipati, bisa bupati, bisa raja, atau pangeran miji atau pangeran putra mahkota itu pakai lo 13. Makanya lo 13 sebenarnya yang asli tua jarang sekali. Nah kemudian ada lo Kalawijan atau Palawijan itu
keluar sesuatu produk yang istimewa, yang pesanan khusus, yaitu low yang lebih dari 13, jadi bisa 15, 17, 19, 21, 23. Nah itu sudah bentuknya benar-benar mirip geraji beneran, karena kan logonya begitu kan, jadi ya benar-benar ketika dipakai perang ya seperti geraji beneran kalau yang low. Nanti namanya ngeri-ngeri itu yang low, banyak yang lebih dari 13, namanya Bimo Kurdo, namanya setan apa, terus Nogo apa ya, pokoknya namanya ngeri-ngeri itu yang low banyak. Nah itu mungkin ada sedikit berbeda di Bali, tapi kalau di Jawa semiotiknya seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi, ketika tadi low itu sebagai fungsi untuk damage impact, untuk dampak kerusakan yang lebih hebat ketika dipakai berperang, tapi low juga menggambarkan fleksibilitas. Jadi diarahkan ke keloknya ular itu. Ular mengambang di air, ular kambang. Kalau di gending Jawa itu ada namanya gending ular kambang. Ular kambang itu ular atau sejenis ulat, itu harus jenis cacing itu yang mengambang di air. Jadi dia dengan kemampuan legoknya itu, dia bisa mandiri. Misalnya airnya kekuatannya 15 knot misalnya, dia mau pelan bisa dengan kemampuan eloknya itu. Tidak perlu harus ikut arus air. Nanti arus airnya lemah, dia bisa cepat. Nanti airnya itu sungai jadi air terjun, dia bisa minggir. Jadi konsep fleksibilitas dan tidak perlu ikut arus kalau memang tidak menguntungkan. Itu konsep fleksibilitas itu kalau di semiotik Jawa, lo itu arahnya ke situ. Nanti agak mirip dengan semiotik dari pamor Ganggang Nganyut. Ganggang Nganyut itu ganggang hanyut, jadi dia akarnya tetap di tanah, tapi arus air kemanapun dia ikut. Ke utara dia ikut, ke selatan dia ikut, tapi dia tidak kecabut karena akarnya kan di bawah. Nah, cuma kalau ular kambang itu lebih ke proses berjalan, kalau Ganggang Nganyut dia lebih keras dia wataknya, karena seakan-akan dia kemana-mana tidak punya musuh, tapi dia tidak berubah, perjuangannya tetap itu kalau mana pamor Ganggang. Jadi itu tadi makna lo dari fungsi fungsional praktis sampai ke makna semiotik ya perlambangannya. Kemudian kenapa keris itu lo-nya harus ganjil? Karena bang keris itu sudah tikam. Jadi kalau lo-nya itu genap, dia akan gangak ke atas. Kalau dia lo ganjil, dia akan nunjuk ke dalam, ikut condong lelehnya itu. Ada dikatakan keris itu lo-nya genap, itu dikatakan umyang misalnya, umyang panjang. Tapi sebenarnya dia nggak gagah. Jadi dia memang dari krosoran sudah kebalik, perutnya sudah di sini sudah. Jadi kalau dihitung seakan-akan genapnya sebenarnya dia tetap nuding ke dalam. Nah di dunia ini kita jumpai lo yang genap itu di India. Di India dia sedang lo, tapi dia bentuknya malah keluar seperti pedang. Dia ada pedang ini, ntar dia ngelok. Nah, dia memang sisinya keluar. Kita jumpai di dunia ini lo yang genap itu ada di India, pedang-pedang India yang ngelok, dan dia kalau kita akan nuding masuk ke dalam condong leleh, kalau dia yang dikasih lo itu malah pedang yang melengkung keluar. Nah itu hitungannya genap dia, karena memang tidak untuk menusuk. Ini memang dia untuk melukai, tapi benar-benar seperti geraji ya, berarti karena pedang bergerigi kan jadi seperti geraji. Jadi banyak yang mengasosiasikan lo keris di Jawa itu kan niru India, padahal lain. Karena kita tetap di condong leleh dan hitungan ganjil. Di India itu dia bilah yang lo itu malah yang melengkung keluar dan genap dia. Kemudian ada yang menyamakan lo keris itu dengan pisau-pisau Eropa kuno yang untuk pengorbanan manusia dari sekte satanik itu, sekte Lucifer itu. Karena mereka kalau pengorbanan manusia kan pakai pisau kayak itu. Karena sudah itu menggambarkan ketika Lucifer nyamar jadi ular menggoda Eve itu, menggoda Adam untuk makan apel khuldi itu. Jadi di Eropa juga ada senjata berlo, tapi memang di sekte-sekte itu yang suka mengorbankan orang itu, karena menggambarkan Lucifer yang menyamar ular. Nah itu terjadi ketika Hernán Cortés menyerang Amerika Latin dari Spanyol. Hernán Cortés menyerang kerajaan Maya, Aztec dan Inca. Terus itu kan diiringi oleh penerus-penerus Satria Templar itu kan. Di kuil-kuilnya
suku Maya, Aztec dan Inca itu banyak gambar ular. Itu dihancurkan sama mereka, sama para orang Spanyol itu, karena dianggap Lucifer ya. Ini iblis yang nyamar dulu goda Adam dan Hawa. Jadi kira-kira itu sepintas penjelasan mengenai keris ada yang lurus dan lo dan mengganjil, dan apa hubungan lo di kita dengan beberapa senjata yang lo di luar. Cina juga ada yang lo, tapi sepertinya kayaknya ganjil juga. Tapi dia jarang dibilah tangan, dia banyaknya ditombak. Seperti di tokoh mitologi Cina itu Dewa Erkang, Dewa Mata Tiga itu, dia tombaknya ada lo-nya dia. Tapi dewa-dewa di Cina sebenarnya juga leluhur yang dulu tokoh sakti meninggal. Nah, hari meninggalnya itu diperingati sebagai hari dewa itu gitu. Di Cina juga nanti kita nggak bingung ya, di Cina juga nanti kita lihat ada senjata mempunyai lo tapi banyaknya ditombak. Nah, kira-kira mungkin begitu cukup menjawab Pak. Yang bisa tuh Romo J tangguh keris. Oh ya tangguh, membedakan ilmu dapur, ilmu pamor itu kan ada pedomannya, ada bukunya. Kalau lupa saya juga nggak hafal semua ratusan itu, mumet kan. Bukunya Pak Aryono Gurito almarhum dia segini harus kita baca ya. Bukunya terus kitab-kitab kuno di Centini ada serat Centini zaman Pak Gubernur 5 itu. Tapi itu tadi sangat praktis dan mudah karena ada tuntunannya, ada pakemnya. Oh kalau ricikan ini, oh ini dapur ini pasti. Kalau pamor begini-begini, oh namanya pamor ini pasti. Nah tangguh ini yang gimana? Karena tangguh ini kan melibatkan pasikutan. Pasikutan ini tadi greget itu rasa. Biasanya kalau tangguh dari zaman pembuatan ini, gaya pembuatan ini rasanya seperti ini. Cirinya, lo-nya kayak tadi kita bahas lo kembo ya, lo samar ya. Lo samar itu lo kembo, tapi itu biasanya dari Pasundan, dari Pajajaran, dari Galuh, Ciamis. Kita juga kurang tahu kenapa lo-nya dibikin kembo, karena ketika damage impact tadi apa efek kerusakan tidak cukup merusak kan. Ketika dipakai untuk seperti geraji juga enggak, malah memang lebih enak untuk menusuk, walaupun lo tapi dibikin kendor lo-nya jadi enak untuk nusuk. Mungkin memang mungkin saudara kita di Pasundan kuno dulu malah mengkritisi keris lo tuh buat nusuk nggak enak. Jadi lo-nya kita kendorin aja, tapi kita tetap butuh makna-makna dapur lo-nya, mungkin begitu. Itu asumsi kita. Gitu. Karena memang secara pribadi saya senang keris Pajajaran. Saya senang keris Galuh, kenapa? Pejetannya tuh lebar luas. Jadi kalau kita megang jempol kita taruh tuh mantap sekali. Tapi ada beberapa tangguh yang pejetannya sempit, kita taruh jempol nggak masuk gitu. Mungkin karena jempol saya kebesaran ya. Kalau kata Mas Yuda golongan Denawa ya gitu. Tapi saya pribadi senang keris Pajajaran karena itu. Nah tapi di satu sisi keris Pajajaran tuh lo-nya kemboran. Dari ciri-ciri seperti itu kita bisa mengenali tangguh. Nggak ada bukunya, buku jelasin seperti apapun masih susah. Akhirnya kita perlu sekolah tanda kutip. Kalau orang saya bilang pengalaman dudut. Jadi sekolah itu ngilmu titen. Kita harus semakin banyak kita membuka keris kuno ya. Kita akan tahu oh ini tangguh ini. Kalau kita sekolahnya belum mumpuni, kita akan ketipu. Banyak demi ekonomi ya kita tidak menyerang ya tidak mengejas, tapi demi ekonomi banyak keris baru dibikinkan tua, meniru tangguh-tangguh tua tertentu yang harusnya harganya reasonable, maharnya ya, terus jadi tidak reasonable. Nah kalau kita gagal mengenali ilmu tangguh, kita kena. Ini mau jahit ini, oh iya keluar 50 juta. Padahal harusnya cuma 5 juta kan begitu misalnya. Tapi kalau mau coba asli 50 juta ya enggak apa-apa kan begitu. Jadi ilmu tangguh ini memang ilmu sekolah dalam artian sekolah duduk keris, pengalaman niteni, ilmu titen. Semakin sering kita ngobrol sama kawan dari gedung pusoko, dari dalam tertentu atau dari kawan kolektor atau apa, itu semakin kita nanti bisa niteni, empiris memang. Studinya empiris, kita pandangan langsung. Karena nanti selain pasikutan dan ciri-ciri tadi, ada juga nanti garap. Setiap tangguh itu nanti dia menggunakan bahan besi yang berbeda, karena dari tambang yang berbeda, bahan pamor yang berbeda. Nah kita pakai ilmu titen juga. Keris Madura misalnya, dari paling banyak dari Sumenep ya, dari Bangkalan juga ada. Itu dia kalau garap pamor boros, pamornya mubiar, terang cemerlang, pamornya agak royal ya bikin pamor.
besinya juga, ya apalagi yang era Majapahit ya, era Tuban, era Majapahit itu besinya jos. Tapi kadang di sepuhnya agak mengecewakan sedikit. Nah, pencirian seperti itu yang kita harus kayakan, kita mengayakan seperti itu. Ini Madura kayak begini, Madura era mana, terus nanti Tuban juga ada era, Tuban era mana. Jadi memang sekolahnya nggak singkat kalau yang tangguh. Kalau untuk dapur dan pamor kita beli buku kelar, selesai. Kira-kira begitu. Jadi cekap dulu Pak gitu. Siap, ya siap. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan, Pak Dirwobu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit saya tambahkan di sini tentang makna keris lurus dan keris luk di Bali. Di Bali mengenai keris lurus itu semua berbicara di zaman kerajaan, dan juga keris luk. Dahulu menurut sejarah keris lurus itu semua prajurit yang pegang, semua prajurit khusus untuk perang. Makanya seperti tadi saya bilang, kebanyakan di Singaraja sama di Karangasem. Untuk keris luk itu sebagian besar dipegang oleh raja-raja dan punggawanya masing-masing, tidak sembarangan orang. Ataupun di daerah-daerah tertentu ada kerajaan, ada punggawa untuk daerah tertentu juga, beliau pegang keris luk. Sudah pasti, itu sudah pasti keris luk. Itu berbicara di zaman kerajaan. Maknanya, kalau untuk makna globalnya sekarang seperti yang Romo sampaikan tadi, makna globalnya. Kalau untuk makna di Bali, mungkin di zaman kerajaan seperti itu. Nah, sedikit saya tambahkan juga, kenapa luk ganjil? Simple. Kenapa luk ganjil? Karena kita harus menggenapkan hal yang ganjil itu. Karena kita pegang, kita harus menggenapkan dengan hal yang positif. Genap hal yang positif. Seperti itu. Simple. Mungkin di global, seperti yang Romo sampaikan tadi, semua itu global. Tapi kalau untuk filosofi, dalam artian untuk sugesti, ganjil, kita yang menggenapkan. Kalau untuk sekarang, luk semua ada artinya, seperti yang Romo tadi bilang, semua ada artinya. Kalau di Bali, luk 3 mungkin untuk pemangku, untuk widi. Kalau luk 5 dia untuk kepandaian. Kalau luk 7 untuk pembicara. Luk 9 untuk pemimpin. Saya global aja ya. Untuk pemimpin. Luk 13 itu strata luk paling tinggi. Strata luk paling tinggi itu sudah untuk kepemimpinan super. Kalau lebih di atas 21 itu namanya keris jangkau, bukan keris jangkau, jeluju. Kalau di Bali ya, kita bicara di Bali ya Pak ya. Jeluju lebih dari 21 itu udah namanya jeluju loknya. Seperti tadi dibilang sama Romo, ada Bedosogodo di sana 29 loknya. 29. Tidak dipungkiri juga ada lok 35. Ada. Walaupun kerisnya kecil, tapi loknya 35. Ya kayak gergaji ya. Itu jeluju kena sudah. Jeluju namanya, lok jeluju. Untuk tangguh juga seperti tadi saya sampaikan, saya paparkan. Untuk tangguh itu tidak bisa kita melihat dalam kasat mata, dalam artian baru seperti ini tangguh ini, tidak bisa. Harus secara detail. Karena setiap era kerajaan itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda sekali tangguhnya. Sangat-sangat berbeda. Mungkin hanya itu aja saya tambahan untuk itu konsep di Bali ya Pak. Konsep di Bali seperti itu. Perkiraan. Kalau untuk globalnya sudah Romo sampaikan tadi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Romo, kemudian Bu yang sudah memberikan pemaparan penjelasan terkait pertanyaan dari Pak Ketut. Silakan, ada lagi yang bertanya? Mungkin terkaitan dengan, oh ya, silakan Pak Yuda. Selamat sore, Romo, Pak Wandi. Satu hal yang saya ingin tanyakan, dan ini menurut saya yakin teman-teman juga pernah berpikir, tapi nggak keluar sekarang. Jadi di dalam kepercayaan teman-teman kolektor itu kan kalau di Bali punya beberapa keris harus ada satu penindihnya atau pengendali, kalau kita ngomong pengendali keris yang lain, yaitu pamengkang jagat kalau di sini, betul Brigade? Jadi kalau kolektor harus punya pamengkang jagat untuk mengendalikan keris yang lain. Nah, itu. Nah, kalau Romo kan Budo ya, keris Budo katanya untuk penindih. Nah, sebenarnya penindih ini bagaimana sistemnya, atau apakah memang harus seperti itu, atau ini hanya pada tataran kepercayaan, atau ini memang pada tataran energi begitu? Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya konsep keris tindih untuk koleksi itu baru ada sekarang. Karena dulu itu tidak ada koleksi. Rakyat ya hanya punya itu paling banyak 3. Di setiap rumah itu paling banyak 3. Paling kalau dia punya pangkat misalnya lurah itu baru dia marisi dari lurah yang lama-lama. Yang banyak koleksi kan di keraton. Nah, agak terbalik ya istilah kalau di Jawa, pura itu tempat raja, puri baru tempat ibadah, tempat meleng, tempat semadi. Tapi di sini kan terbalik. Nah, di pura itu, pura para pangeran, pura adipati juga banyak koleksi. Tapi di Gedong Pusoko itu jelas ada tindihnya, karena tertata seperti katalog sejarah, mana pusaka yang paling sepuh dari dinasti yang paling sepuh itu sampai yang paling baru atau buatan baru Mas Gempu itu ada semua di Gedong Pusoko. Jadi kalau kita anut versi pun tidak ada konsep tindih secara langsung sebenarnya. Nah, di luar ketika zaman sekarang mulai ada keprihatinan keris kita keluar negeri, terus mulai ada kita kecintaan keris, apakah itu baik dari secara art, senang seni, ataukah ingin mengumpulkan yoninya gitu, baru kita di luar keraton itu, di luar istana mulai mengkoleksi. Nah, mungkin juga mengikuti yang ada di dalam Gedong Pusoko, bahwasanya tertata mana yang paling sepuh, mana. Nah, dari konsep itu kita kan ada unggah-ungguh. Kita kalau sampai yang sepuh masih rumah, pasti enggak. Kalau yang muda-muda congkrah ini gelut gitu, atau ada yang sepuh terus berhenti. Nah, seperti itu. Jadi memang ada hubungannya dengan tataran energi. Nah, keris ini kan yoninya beda-beda. Kayak gadget ini kan speknya beda-beda, fungsinya beda-beda. Senjata juga bedil beda, nomor seri beda, itu beda-beda. Ada yang kaliber berapa. Nah, jadi kalau dari energi ada yang namanya nanti vektor, Mas. Vektor energi. Jadi nanti hitungan persamaannya sesuatu X dan Y itu yang begini itu. Nah, vektor itu, kumpulan vektor energi diharapkan harmonis menjadi satu resultan yang terpadu, yang harmonis, satu resultan yang utuh. Tapi kalau ini pada congkrah energinya ya, karena kan dari berbagai zaman yang itu. Nah, ada karena memang kita niru yang ada di keraton ya, kita meniru itu. Berarti kalau nyimpan pusoko harus ada yang sepuhnya, karena pusoko keraton memang pasti selalu ada sepuhnya. Tidak ada keraton yang nggak nyimpan keris Budo, itu pasti nyimpan. Akhirnya digunakanlah, kita pakai konsep yang sama untuk nindih koleksi pusaka itu, biar yang muda-muda itu tentrem, resultannya ayam, itu ditaruhlah tindih, yaitu keris Budo. Bisa petok Budo, bisa brojol Budo, bisa sepang Budo. Tapi sekali ini saya ingatkan, Budo yang asli sudah jarang sekali. Kebanyakan. Nah, apakah Budo yang buatan tidak Budo ya? Ada Budo dibuat zaman Mataram juga ada. Karena Mutrani kan. Ada Budo zaman Pakubono IV, Raja Solo ke-2. Karena pecahnya Jogja Solo itu Pakubono ke-3. Jadi pada zaman Pakubono IV, beliau memerintahkan semua keris di Gedong Pusoko di Putrani.
dan jumlahnya banyak. Jadi mau dari zaman dulu pun peputraan itu sudah banyak. Jadi pasti betok budo yang putraan dari zaman dulu pun sudah banyak. Nah sekarang kita berarti nggak bisa nyalahkan juga. Ketika orang niru mutrani betok budo, jalak budo itu tidak bisa. Cuma ketika ada terbesit niat menipu itu yang lebih baik jujur. Ini untuk tinde saya pesan betok budo baru, tapi kita mintakan energi yang bisa untuk tinde beneran karena putra. Nah itu lebih barokah menurut saya ya, daripada ini betok budo asli padahal baru kemarin buatnya. Jadi konsepnya seperti itu kalau menurut hemat saya. Monggo untuk Ade ada monggo Pak Mas Yuda. Sami kira-kira begitu. Terima kasih Romo. Lagi satu pertanyaan jika ada yang berkenan untuk bertanya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Lagi sekali cukup? Ya. Dibilang cukup? Ya. Ya, baiklah. Kepada semua narasumber kita, Romo, Pak Empu, Pak Yuda, kepada Ketua Yayasan, terima kasih saya ucapkan atas suksesnya acara kita pada hari ini. Yayasan Kris Nuswaturu 1. Tentunya kita berkumpul di sini bukan tanpa alasan. Ini semua karena berkat Beliau yang Maha Kuasa. Itu semua atas berkat Beliau yang Maha Kuasa yang sudah mempertemukan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Untuk itu, karena tadi sudah dibuka oleh Ketua Yayasan kita, Pak Putu Pariase. Nanti untuk closingnya nanti saya juga minta penutup dari beliau. Dan sebelumnya saya juga minta kesan dan pesan dari para narasumber kita, Romo dan juga Pak Empu. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Saya sebagai tamu undangan untuk bicara sekaligus tamu sowan ke saudara kita Pulau Dewata ini, dan memang antara Jawa dan Bali itu tidak bisa dipisahkan. Saya sampai aku dari kecil sampai sekarang itu antara di hati ini antara Jawa dan Bali tidak bisa dipisahkan. Mas sampai mau nitis air mata kan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang kebetulan saya bisa hadir di Bali, saya bisa diundang, itu sudah kehendak, atas kehendak yang Maha Kuasa juga. Memang kita tidak bisa berpisah karena kita yang dititipi Nusantara dari zaman kuno, leluhur kita juga mungkin juga bereinkarnasi menjadi kita, atau DNA-nya juga pasti menurun di kita. Kita juga yang bertanggung jawab meluruskan perjuangan kemakmuran, dan ketika ada gangguan yang menghendaki kita pecah belah lagi, ya itu tugas kita juga untuk makanya walaupun kita mungkin tidak ingat di kesibukan masing-masing, ada yang bertani, ada yang berusaha bisnis, ada yang mengajar mungkin, tapi suatu saat dipertemukan kembali. Memang berarti harus digerakkan, jangan sendiri-sendiri. Ayo ada waktu untuk ngumpul, untuk silaturahmi, untuk ngobrol, untuk ngobrolkan Nusantara kita itu. Jadi saya sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali hanya mengucapkan rasa syukur kepada Yang Kuasa dan terima kasih kepada saudara-saudara semua di Yayasan Atma Sakti Bali dan kepada semua saudara Bali. Kita mengaturkan rasa tali cinta kasih yang sangat dalam. Terima kasih. Terima kasih bagi peserta Sarasehan Kris Nusantara. Semoga
apa semua yang kita dengar saya sampaikan bisa menjadi panutan dalam artian makna, bisa bermakna, bisa dipakai untuk sehari-hari. Tidak banyak saya bicara, saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Baik, terima kasih atas kesempatannya di sore hari menjelang malam ini yang sangat berbahagia. Tidak ada kata lain yang bisa saya bilang dan saya aturkan kepada kedua narasumber kami, Romo yang saya banggakan dan saya kasihi. Saya mewakili teman-teman dari Yayasan Akman Sakti mengucapkan suksemo, matur suksemo. Semoga tali silaturahmi ini tidak terbentur sampai hari ini. Besok lusa kami tetap akan ingin ada jalinan tali silaturahmi dan semoga Romo berkenan menganggap kami jadi saudara. Begitu juga Romo yang sangat aniwang yang terima kasih, tidak sekedar waktu, pengorbanan segala macam, sekaligus donatur yang sudah dipersembahkan kepada kami, dan semoga apa yang sudah dipersembahkan ini dibalas oleh Yang Maha Kuasa, Yang Maha Satu, dan selalu dilimpahkan rahmat, kasih, dan keberkahan. Semoga apa yang Jero lakukan selama ini, Bu, akan terus berkembang menjadi sesuatu yang diidam-idamkan. Hanya kalimat terima kasih yang bisa kami persembahkan kepada Jero, Bu. Bila mana ada kurang dalam perkataan, pemikiran, dan tingkah laku kami dari yayasan, kepada kedua narasumber kami mohonkan ampura. Kalau orang Sunda bilang mohon maaf karena keterbatasan kami yang masih muda ini, yang masih baru ingin menapak jalan yayasan ini. Terima kasih banyak. Semoga kita dilanggengkan dalam persahabatan dan ke depan. Terima kasih. Dan kepada teman-teman peserta dan teman-teman dari yayasan, terima kasih. Saya sendiri sebenarnya sangat malu ada di sini. Ini sebenarnya semuanya ada kerjasama dan partisipasi penuh dari teman-teman yayasan sehingga terselenggaranya acara pada sore ini. Dan saya mewakili teman-teman dari yayasan mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Bila mana ada kekurangan dari pelaksanaan dan pelayanan kami, mudah-mudahan di kemudian hari kami bisa memperbaiki, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan dengan izin dari yang di atas, terlaksananya acara ini dengan baik, kami tutup dengan Bapak Santi. Semoga semua berjalan dalam lindungan Tuhan. Om Santi 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 Om. Sedikit saya tambahkan di sini, acara sudah ditutup, saya tambahkan karena terlambat juga, Pak Yuda. Saya minta tolong Pak Yuda, saya mau hibahkan satu handle yang kecil. Nanti lewat undian ini, siapa yang beruntung, beliau yang silakan Pak Jom, ambil satu handle yang hitam, di bawahnya ada kuning. Oh, masih ada undian. Kang Sicu. Ini handle untuk keris ageman, bisa untuk keris patram kecil ukuran 30 cm bisa dia masuk. Ukuran untuk keris 30 cm, berbahan kayu ireng dengan ukiran ya Prabu dihias dengan cincin selut, namanya selut dihias dengan batu permata. Bagi yang beruntung, berbanggalah.
dukung, bagus. Yang ambil sendiri mendapatkan sendiri. Mantap. Selamat. Dan mungkin sebenarnya sudah ditutup, tapi saya tambahin juga terima kasih Pak Bupati Ramadhani. Kapanpun ke Bali kami akan menerima dengan pintu terbuka, tapi tidak dengan celana terbuka. Celananya tertutup, bahaya. Nah, kemudian kita juga umumkan bahwa beliau-beliau akan kami angkat menjadi anggota kehormatan Yayasan Atman Sakti Bali. Jadi nanti ditunggu kartunya dan piagamnya, Pak Pandi. Ya, terima kasih teman-teman. Dan mungkin seperti yang Romo Doni sempat sampaikan bahwa Romo Doni kebetulan dari NU, bahwa NU adalah garda terakhir untuk NKRI, Kebinekaan Tunggal Ika kita, dan benteng terakhir untuk budaya tradisional adalah Bali. Mari kita jaga Bali agar tetap berbudaya seperti pada masanya. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, untuk bersama. Ayo. Kita turun aja.